sediakan, semua tersediakan bagiku. Ku sembah Engkau, Rajaku, yang terindah budi bagimu. Ku sembah Engkau, Bapakku, seluruh hidupku ku sembah. Ku sembah Engkau, Rajaku, yang terindah budi bagimu. Ku sembah Engkau, seluruh hidupku bagimu. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu Tuhan, memulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan, membangkitkan kami. Hadirat-Mu Tuhan, bawa sukacita. Hadirat-Mu Tuhan, menghidupkan kami. Kami sembah, kami tinggi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Benar Engkau ada, benar Engkau hadir, sungguh nyata kasih-Mu. Benar nyata kasih-Mu Tuhan. Benar Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kau berkata, Kau duduk di atas pujian umat-Mu. Ini sembah kami, ini pujian kami. Sungguh indah, sungguh ajaib kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, Allah yang tak pernah berubah, Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama. Tak berubah kasih-Mu, tak berubah cinta-Mu. Kau Allah Immanuel, senantiasa menyertai. Haleluya, kami sembah, kami puji nama-Mu. Haleluya, sungguh indah, sungguh ajaib karya-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, yang melayakkan kami untuk boleh menghampiri tata kemuliaan-Mu, berhadapan muka dengan Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga, kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu. Haleluya, dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru, dalam
hadirat-Mu Tuhan, kami dimerdekakan. Dalam hadirat-Mu nyata mujizat-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur dan tak henti-hentinya. Kami mengucap syukur bagi Allah kami yang selalu yang terbaik, yang selalu yang terindah. Kau anugerahkan, Kau berikan. Sungguh kami sembah, ku sembah Engkau, Rajaku, yang terindah ku beri bagimu. Ku sembah Engkau, Bapakku, seluruh hidupku bagi. Ku sembah Engkau, oh Rajaku, yang terindah, yang terindah. Oh, ku sembah Engkau, Bapakku, seluruh hidupku bagi. Seluruh hidupku, seluruh hidupku bagi. Seluruh hidupku, seluruh hidupku bagi. Beri kemuliaan yang spesial buat Tuhan kita. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih, luar biasa kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi melompat, menari-nari di hadapan Engkau Tuhan. Roh Kudus, bakar setiap daripada kami, mampukan setiap daripada kami untuk melompat lebih lagi kepada Engkau. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Baik, salam. Kita lanjut pujian kita. Kita katakan Yesus kita ajaib, amin. Dia luar biasa. Dia tidak pernah berubah, dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Besar dan ajaib, besar dan ajaib karya tangan-Mu, agung dan mulialah perbuatan-Mu. Mau Kau kalahkan tebus hidupku, bagikan berkuasa, jadikan ku baru. Bersorak bagi-Mu karena kemuliaan-Mu, pengorbanan yang Kau beri, jadikan ku berharga. Bernyanyi bagi-Mu, Kau
Yesus layak disembah, amin. Biarlah yang punya mulut bersuara memuji Tuhan, amin. Berikan yang spesial buat Tuhan, karena ketika Tuhan memberkati kita, Dia tidak pernah memberikan yang setengah-setengah, amin. Haleluya. Yesus mulia. Thank you, Jesus. Terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Oh yes, thank you Jesus, sungguh tiada taranya. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya, dan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia, segala yang ada tak kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Punya namamu. Punya namamu. Sama-sama to God to be glory buat Tuhan, amin. Yeah. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia, kau mengatakan Yesus mulia. Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Yesus mulia. Punya namamu. Punya namamu. Punya namamu. Punya namamu. Haleluya. Yes, luar biasa kasih Tuhan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, salam. Dari wajahnya terlihat ada sukacita, artinya kita mengalami berkat Tuhan dalam minggu ini, amin. Yes, luar biasa. Artinya ada yang mau bersaksi?
Memang dalam Tuhan kita merasakan kehangatan, amin ya. Ya, terlihat dari kipas-kipasnya itu ya. Jadi luar biasa, memang dalam Tuhan kita mengalami kehangatan, cinta, oke? Ya. Ada yang mau bawa kesaksian? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita menyiapkan persembahan. Kang Anggi minta tolong untuk membawa kita dalam doa persembahan. Oke, mari kita mempersiapkan persembahan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk cinta-Mu dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya Tuhan, kami mau membawa persembahan kami yang telah kami sediakan dari rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, sehingga dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Kami berdoa, biarlah berkat Tuhan boleh mengalir sepenuhnya atas kehidupan kami. Kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Sambil kita memberikan persembahan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita memberikan satu pujian, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, yeah. Pencipta dunia yang membentuk gunung-gunung, kehadiran dan datanglah kami berseru padanya. Dengan bercita bernyanyilah, bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan kita Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari kita menyembah Dia. Sekali lagi, lebih keras katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita menyembah Dia. Dia pencipta dunia yang membentuk gunung-gunung, kehadiran dan datanglah kami bersujud padanya. Dengan bercita bernyanyilah, bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bercita bernyanyilah, bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Dia pencipta dunia, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran yang datanglah kami bersyukur padanya. Sudah bernyanyilah, yang bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, yang bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, bagi keselamatan pujinya Tuhan Raja
sembah. Haleluya. Haleluya. Kita lanjut dengan janji iman kita. Aku percaya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa. Silakan anak-anak sekolah minggu. Worship dulu ya. Wah, anak sekolah minggu aja ya. Silakan Kak Yuli mendoakan anak-anak sekolah minggu. Oke, mari kita sama-sama mendoakan anak-anak sekolah minggu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengangkat hati kami, tangan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengurapi setiap adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kiranya Roh Tuhan mengurapi setiap mereka melalui pengajaran sekolah minggu ini Tuhan, melalui firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, melalui hati kecil mereka Tuhan. Ada kuasa Tuhan di sana yang mengalir sehingga mereka boleh mengerti isi hati Tuhan. Dari sejak dini Tuhan mereka boleh dipakai Tuhan, boleh dipersiapkan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan ketika mereka kelak dewasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Engkau memberkati sekolah minggu sore hari ini, bahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajari mereka Tuhan, beri mereka hikmat sehingga apa yang mereka ajarkan kepada adik-adik sekolah minggu ini Tuhan, itu semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami ucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini. Saya percaya setiap daripada kita yang haus dan lapar akan Tuhan, kita akan dikenyangkan, kita akan dipuaskan. Karena itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dimanakah aku menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat. Dan seluruh penyakit yang tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia. Dan berharga sungguh besar.
kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan, melayakkan setiap daripada kami, memulihkan kami, menjadikan kami pribadi yang baru, menjadikan kami pribadi yang penuh kuasa, menjadikan kami pribadi yang penuh kemenangan. Oh, sungguh indah, sungguh ajaib Tuhan, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh, katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan padaku, tak terselali bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau berikan padaku, tak terselali bagiku. Sungguh indah. Oh, besar, besar, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Oh, layaklah Kau disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja.
Selamanya kami meninggikan Engkau Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu yang boleh kami alami malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang menyentuh, yang sanggup menyentuh kami pribadi lepas pribadi. Setiap daripada kami yang rindu Tuhan, tidak ada yang terlewatkan Engkau sentuh. Karena sentuhan-Mu Tuhan yang mengubahkan hidup kami Bapa. Ora matakan nama syikira, ora batakara basyikira. Temukan bahwa hati dan pikiran kita sore hari ini terhubung kepada Allah kita, terhubung kepada Bapa kita. Ora matakan, kami hancurkan segala pekerjaan setan yang mencoba merampas apa yang menjadi hak kami. Kami menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai waktu ini Bapa. Pakai waktu untuk kami boleh berjumpa dengan Kau anak-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu setiap daripada kami boleh dilawat malam hari ini. Kami tahu hidup kami tidak bisa berubah dengan usaha kami. Hidup kami tidak bisa berubah dengan perkataan manusia. Tetapi ketika Tuhan yang berfirman, Engkau sanggup mengubah yang keras sekalipun. Bahkan itu terbentuk bertahun-tahun. Kami percaya Engkau sanggup mengubahkan kami. Kami tidak mau meninggalkan tempat ini nanti Tuhan dengan tangan kosong. Tapi kami membawa sesuatu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengizinkan Engkau memenuhi ini dari sudut ke sudut Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Izinkanlah diri-Mu dikenal oleh setiap kami malam hari ini. Izinkanlah diri-Mu Tuhan, kami mengerti, mengenal siapa Engkau Bapa. Dan berkenanlah setiap kami. Berkenanlah untuk setiap doa kami, penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau berfirman, mintalah maka Engkau akan memberikan. Dan malam hari ini Tuhan, kami minta Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kehadiran-Mu, Engkau menyatakan kedahsyatan-Mu, Engkau menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Kami menyembah Allah yang hidup, yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu terus dimuliakan lewat pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora matakan nama syikiran. Biarlah Engkau temukan setiap hati kami malam hari ini dalam keadaan siap Tuhan. Sehingga setiap firman yang ditaburkan oleh-Mu Tuhan, itu berbuah berlipat-lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadahkan malam hari ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap daripada kami Kau temui, kami haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa beribadah lagi, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kemarin itu cukup hari yang cukup menegangkan karena ketika saya di rumah itu tiba-tiba angin kencang dan kita tahu kemarin ada korban di Kuta ketimpa pohon besar. Tapi kita hari ini bersyukur kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak ada yang kurang, amin. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar tidak jauh dari yang kita belajar bulan ini, yaitu berkat kesulungan. Nah sebelum itu kita baca Bilangan 17 Bilangan 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ayat 1 yang 1 sampai yang ke-12 ya, sorry. Bilangan 17 yang sudah ketemu, katakan amin. Amin. Saya bacakan ayat yang ganjil dan di ayat yang ke-12 kita akan sama-sama. 3, 2, 1. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa,
Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Ayat 5, dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah aku dengar lagi. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambilnya tongkatnya masing-masing. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Oke, demikian firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Saya izin sebentar. Oke, ada yang ketinggalan. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudari, malam hari ini kita akan belajar sesuai judul gereja yang bertunas, berbunga dan berbuah. Nah, yang baru pertama kali baca cerita ini boleh angkat tangan? Ada yang baru tahu ya? Berarti belum pernah sekolah minggu. Jadi yang belum pernah sekolah minggu nanti boleh mendaftar di Kak Delsi atau Kak Sonia. Biar ada sekolah minggu dewasa. Amin. Semangat belajar, karena pepatah bilang belajar seumur hidup. Ya, jangan bilang saya udah umur 40 udah nggak kuat saya belajar. Ada nenek-nenek yang kuliah ambil S1 sampai S3 umur berapa? Umur 70 tahun. Jadi kita jangan mau kalah ya. Oke, gereja yang bertunas, berbunga dan berbuah. Dia nggak mau, oke. Nah, minggu lalu kita belajar tentang berkat kesulungan. Jadi bulan ini kita belajar tentang Tuhan memberkati kita dengan berkat kesulungan. Jadi berkat yang pertama kita peroleh. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa tongkat itu adalah lambang hak kesulungan. Kalau kita orang Sumba, ada yang di luar Sumba di sini. Di budayanya orang Sumba, karena saya orang Sumba, itu kalau kita dengar kata tongkat, itu biasanya orang tua yang pakai tongkat ya. Karena di sana memang ada sih yang menggembalakan kambing, tapi biasanya tongkatnya nggak dibawa kemana-mana. Tapi kalau kita baca di Alkitab, sepertinya tongkat itu sangat spesial ya. Gitu. Kalau teman-teman searching tongkat di Alkitab itu ada banyak kata tentang tongkat. Tapi kalau budaya kita tuh kalau bilang tongkat yang mana ya gitu. Kita mungkin jarang orang melihat pakai tongkat kecuali sudah tua mungkin ya. Jadi tongkat itu digunakan untuk menampung bebannya karena udah nggak kuat gitu. Tapi yang menarik di Alkitab itu tongkat itu adalah sangat spesial ya. Dan kita tahu di Keluaran 4 ayat 2 Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat ya. Dia nggak pegang HP, dia nggak pegang, di tangannya nggak ada gelang emas, tapi si Musa memegang tongkat. Dan yang berikut,
Nah, kita belajar tongkat dalam Alkitab. Sebenarnya ini banyak ya tongkat di Alkitab, tapi saya ambil beberapa aja. Jadi di Alkitab itu tongkat kita bisa lihat itu adalah identitas atau barang berharga. Kita baca di Kejadian 38 ayat 16 itu bicara tentang Yehuda. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Ini kata Yehuda kepada perempuan pelacur. Terus jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkatmu yang ada di tanganmu. Jadi si Yehuda berikan cap materai, kalung dan tongkat itu kepada perempuan itu sebagai tanda. Jadi kalau dia lari, tongkat itulah yang menjadi identitasnya. Nah, benar ketika suatu hari si perempuan ini hamil, orang-orang bilang bahwa itu kan menantunya. Orang bikin gosip bahwa dia bilang itu dia hamil karena pelacur. Tapi dia bilang dia bawa 3 barang itu, ini yang membuat saya hamil. Jadi sebuah identitas, akhirnya ketahuanlah si Yehuda mertuanya sendiri yang hamilin gitu. Jadi sebuah identitas atau barang berharga. Nah, yang berikut, tongkat adalah simbol kekuasaan. Mazmur 45 ayat 6, tahtamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu di Mazmur 45. Dan yang berikut, di Esther itu raja juga memakai tongkat ya. Kalau sekarang presiden aku nggak pernah lihat dia pakai tongkat. Di sini di Esther itu raja suami Esther itu dia bilang, ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekati Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Jadi tongkat itu simbol kekuasaan, simbol jabatan gitu ya. Jadi pada zaman itu tongkat itu mungkin apalagi pada zaman Israel, mungkin setiap orang pakai tongkat ya. Karena orang Israel pekerjaan utamanya adalah menggembalakan domba. Makanya Daud itu banyakkan mazmurnya itu bicara tentang Tuhanlah adalah gembalaku. Jadi tongkat itu makanya tongkat itu dia melengkung gini, nanti kalau dombanya itu agak miring sedikit, ditarik pakai tongkat itu lehernya biar gini lurus ke sini gitu ya. Makanya tongkatnya ini kayak melengkung pada zaman itu ya, itu di budaya mereka. Nah, itu bicara, kemarin kita belajar bahwa tongkat itu adalah lambang hak kesulungan bagi orang Israel pada zaman itu. Nah, sekarang kita apa yang menjadi simbol kita di hadapan Tuhan? Yang berikut, nah sekarang kita tadi kan belajar tentang bilangan 17, bagaimana tongkat Harun berbunga. Sebelum kita lanjut, saya mau bilang bahwa gereja dipilih untuk menjadi imam. Amin. Karena apa? Tadi kan di bilangan 17 ayat 5 bilang bahwa dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Demikianlah aku hendak merendahkan. Ini cerita tongkat yang Tuhan buat bertunas itu ketika orang Israel bersungut-sungut menolak kepemimpinan si Musa dan Harun. Dia bilang, siapa sih mereka berani-berani ngajarin kita. Akhirnya sebenarnya udah selesai sih di pasal sebelumnya. Tuhan itu membunuh si 250 orang ya, sama Abiram, Datan dan Korah itu yang bersekongkol untuk melawan Musa dan Harun, dan Tuhan membunuh mereka yang bersekongkol itu, yang mencoba menolak kepemimpinan Musa. Tapi belum setelah selesai dia bunuh itu orang-orang yang bersungut-sungut yang menolak kepemimpinan Musa, Tuhan tidak selesai situ. Dia bikin lagi, dia suruh itu Musa kumpulin semua tongkat orang Israel. Artinya gini, dia pengen membuktikan bahwa di sini kita lihat bahwa seolah Tuhanlah yang berusaha membela orang pilihannya. Dia yang Tuhan yang punya ide. Tuhan yang bilang ke Musa, suruh orang Israel, kepala sukunya kumpulin tongkat, taruh di Bait Allah. Tongkatnya mereka masing-masing kepala suku, bawa di sini 12 tongkat karena orang Israel kan ada 12 suku, kumpulin dan taruh di Bait Allah. Yang tongkat yang bertunas itulah orang yang kupilih. Nah, di sini kita belajar apa? Gereja dipilih menjadi imam. Kenapa? 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang
rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kalau kita belajar di Petrus ini, artinya gini, setiap orang yang percaya, setiap gereja yang dipanggil, kita ini adalah gereja eklesia, itu artinya dibawa keluar. Kita ini dipanggil dari yang gelap ke terang. Kita dipanggil untuk apa? Dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terang untuk apa? Untuk menjadi imam yang rajani, imamat yang rajani. Kenapa bukan kenabian yang rajani? Kalau saya sempat bertanya kenapa sih bukan kenabian yang rajani? Karena saya menyambung di Bilangan 17 ini Tuhan memilih Harun sebagai imamnya. Nah, dan 1 Petrus 2 ayat 9 dia bilang, tetapi kamulah bangsa, kita yang percaya kepada Tuhan adalah bangsa yang terpilih menjadi imamat yang rajani. Nah, kenapa? Karena kita belajar dulu, imam itu apa? Imam adalah orang yang berbicara kepada Allah untuk mewakili manusia. Nah, imam adalah orang, jadi pada saat itu orang Lewi mewakili orang Israel untuk menghadap kepada Tuhan. Selain orang Lewi tidak boleh masuk ke ruang pertemuan Tuhan untuk berbicara kepada Tuhan. Jadi cuma orang Lewi yang Tuhan izinkan. Dan yang memegang jabatan imam pada saat itu adalah Musa dan Harun. Dan kita tahu ceritanya ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan bilang gini, kumpulkan anak sulung semua orang Israel, dan mereka itu itu akan diganti sama orang-orang Lewi. Kita tahu orang Lewi ini bukanlah anak sulung ya. Lewi ini adalah anak yang ketiga. Kenapa bukan Ruben? Karena Ruben sudah merusak petiduran ayahnya. Artinya dia tidur dengan istri ayahnya, jadi dia merusak petiduran ayahnya dan Tuhan tidak berkenan kepada dia, jadi dia bukan lagi yang sulung. Nah, jadi Lewi ini dipilih Tuhan untuk melayan dia dalam baitnya. Dan yang terjadi apa? Semua anak sulung yang dari Mesir tadi, Tuhan bilang kumpulin itu dan mereka adalah milikku. Diganti sama orang Lewi. Nah, ketika dihitung orang Israel itu kelebihan anak sulung. Yang lebih anak sulungnya itu diganti dengan uang. Artinya gini, ketika orang Mesir, ketika tulah ke-10 Tuhan membunuh seluruh anak sulung di tanah Mesir, orang Israel itu selamat anak sulungnya. Tapi tidak sampai di situ. Ketika orang Israel itu selamat, Tuhan gak bilang kamu selamat aja, tapi dia bilang anak sulung Israel itu milik saya. Jadi ketika anak sulung Israel itu selamat, konsekuensinya mereka itu adalah milik Tuhan, bukan milik diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka selamat dari tulah itu. Makanya dia bilang sama orang Lewi, anak sulung seluruh Israel itu adalah milikku, diganti sama orang Lewi. Makanya orang Israel itu memberi perpuluhan kepada orang Lewi karena mereka mewakili anak sulung Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika orang Lewi menjadi imam, sebenarnya mereka itu adalah kesulungan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mereka mewakili anak sulung orang Israel. Jadi kita lihat orang Lewi itu adalah anak sulung di hadapan Tuhan. Karena mereka mewakili seluruh anak sulung Israel. Amin. Amin. Nah, dan Tuhan bilang kita di 1 Petrus tadi bahwa kita adalah imam yang rajani. Pertama kita percaya bahwa Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga dia bilang, aku memberikan kamu kuasa untuk Tuhan akan memberi kita kuasa untuk ketika minum racun kamu tidak diracuni, ketika kamu injak kalajengking kamu tidak mati. Artinya gini, Tuhan memberikan kita kuasa. Nah, raja itu kita tahu raja itu memiliki kuasa. Amin. Dia ngomong pasti yang bawahnya pasti ikut. Presiden aja kita ngomong apa sih ikut bawahnya, nggak mungkin melawan. Kalaupun kita negara demokrasi, kalaupun dia melawan, tapi dengan cara mungkin dia harus masukin pendapat dan lain, tapi tidak bilang saya nggak mau tanpa alasan. Jadi raja itu melambangkan suatu kekuasaan. Kita tahu bahwa gereja Tuhan ketika percaya kepada Yesus diberi kuasa. Makanya kita bilang kita ini adalah anak raja. Amin. Nah, yang kedua,
kita dibilang imamat artinya gini, kita imam ini kan pengertiannya adalah orang yang berbicara kepada Allah mewakili manusia. Jadi kita ini adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah imam yang berbicara kepada Allah untuk manusia. Kenapa kenapa tidak di situ kita nggak dibilang lagi nabi? Karena Alkitab sudah sempurna. Semua firman Allah sudah ada di sini. Kalaupun ada orang mendengarkan suara Tuhan, itu sebenarnya peneguhannya. Karena semua firman Allah sempurna ada dalam Alkitab. Amin, sudah tercatat. Jadi itu sebenarnya cuman yang terjadi. Jadi apa yang orang bilang saya dapat ini, itu sebenarnya sudah ada di Alkitab. Amin, sudah dibuatkan. Jadi kenapa nabi itu tidak ada? Karena semua firman Allah sudah dinyatakan. Karena nabi itu bicara, Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kenapa kita dibilang imam yang rajani? Kita berbicara kepada Allah untuk manusia. Nah, yang menarik di sini saya pelajari bahwa imamat rajani artinya kita punya kuasa. Yang berikut, kita bicara kepada Allah bukan hanya untuk diri kita sendiri. Memang kita sudah punya akses kepada Allah, tapi bukan hanya untuk diri sendiri. Sama seperti Kristus mengorbankan dirinya kepada Allah bukan lagi untuk dirinya sendiri. Sama dengan imam orang Lewi pada saat itu, dia tidak mengorbankan domba itu untuk diri sendiri, tetapi untuk Israel. Amin. Kenapa saya perlu omong gini? Supaya ketika saya mengklaim bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, kita masuk gitu loh. Kita mengerti alurnya kemana. Kenapa waktu itu kan Harun, kenapa saya ada di situ? Jadi saya menyampaikan bahwa imam itu adalah orang yang berbicara kepada Allah. Dan kita, Tuhan bilang, adalah imam. Nah, kita pelajari bahwa Kristus jadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Ibrani 7 ayat 3, kalau ada yang ketemu bisa bacakan. Ibrani 7 ayat yang ketiga. Yang ketemu, amin. Yang pernah belajar tentang materi perpuluhan pasti tahu banget cerita tentang Imam Melkisedek. Jadi dia tidak tahu asal usulnya dari mana, tapi dia dibilang imam, dikutip dalam Ibrani, karena dia memberikan roti dan anggur kepada Abraham, dan Abraham memberikan perpuluhan. Nah, Kristus menjadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek. Kenapa? Karena Kristus berasal secara keturunan silsilah. Kristus itu adalah keturunan dari Yehuda, suku Yehuda. Jadi kalau dia mau jadi imam, itu sebenarnya tidak ada keturunan dari situ. Amin. Jadi tetapi Kristus adalah imam karena apa? Karena dia melakukan pekerjaan imam, yaitu salah satunya memberikan korban kepada Tuhan, mewakili manusia. Nah, kalau imam perjanjian lama ketika mereka memberikan korban kepada Tuhan untuk menghapus dosa manusia, kalau itu memang bisa menghapus dosa manusia, harusnya itu tidak dilakukan setiap tahun, tetapi nyatanya dilakukan setiap tahun. Makanya Kristus turun sebagai imam dan dia memberikan korban kepada Tuhan, dan itu hanya dilakukan satu kali. Amin. Kristus mengorbankan dirinya satu kali. Untuk apa? Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kita. Makanya dia imam. Nah, kalau melihat dari sini, kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Makanya ada sangkut pautnya dengan yang ini. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita dibilang kita adalah imam. Imam dari mana kita bisa dibilang imam? Karena apa? Kita secara keturunan bukanlah keturunan Lewi. Ada yang merasa di sini keturunan suku Lewi? Gak ada ya. Tapi kita bilang kita imam. Kita dengan berani kita datang kepada Tuhan. Bukan secara keturunan kita mungkin ya bukan keturunan orang Lewi, tetapi kita adalah imam seperti Kristus. Dia menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi sorry ya. Nah, Kristus
jadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek, karena Melkisedek itu tidak jelas asal usulnya gitu. Tetapi dia melakukan pekerjaan sebagai imam. Makanya Ibrani mencatat Kristus dicatat sebagai imam menurut peraturan Melkisedek. Kita juga, karena secara asal usul kita bukanlah orang Lewi, tapi dipanggil untuk menjadi imam. Amin. Nah yang berikut, kita tadi udah mengerti bahwa kita ini adalah imamnya Allah, imam rajani. Kita belajar dari Bilangan 17 ini menarik. Bilangan 17 ayat 6 sampai 7 bilang, setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin itu memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin menurut suku-suku mereka. Nah sebelum saya lanjut, ayat 7, maka Musa meletakkan tongkat itu di hadapan Tuhan dalam hukum Allah. Dan orang ayat 5 ya, saya kurang kelihatan tuh ayatnya, harusnya 5, saya bacanya 6. Dan ayat 5 bilang, dan orang yang kupilih tongkat orang itulah yang bertunas. Pertama, kita sebagai gereja Tuhan, kita harus yakin dan percaya dulu bahwa kita ini adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Amin. Atau ada di sini yang merasa nggak dipilih Tuhan? Kita percaya semua yang hadirin gereja Tuhan yang percaya Kristus, kita harus percaya dulu bahwa kita telah dipilih Tuhan. Siapa yang pernah menyangka kalau malam hari ini kita bisa ketemu? Ya mungkin dulu kita tidak pernah kenal dari mana, tapi di gereja GKKD Bali kita bisa ketemu. Amin. Minggu lalu kita belajar tentang berkat keseluruhan, kita nggak pernah nyangka bisa ketemu di sini, bisa belajar di sini. Itu sebenarnya Tuhan sudah memilih kita untuk ada di sini. Amin. Kita sudah milih di sini. Nah, ya saya ulang lagi bahwa kita harus percaya bahwa kita ini Tuhan sudah pilih. Nah, yang berikut, yang menarik di sini, ya tadi di ayat 7 saya baca bahwa tongkat tadi yang Musa taruh di bait Allah itu besok harinya itu dia bertunas. Kalau saya membayangkan tongkat itu biasanya sudah kayu mati ya, kayu mati yang mungkin bagus, kayu mahoni atau kayu apalah gitu ya, yang bagus. Tapi itu dalam kejadian satu hari tongkat itu bertunas. Bertunas artinya ada kehidupan dengan kayu mati itu. Itu bicara tentang apa? Kita yang dulunya adalah orang berdosa yang harusnya mati, ketika kita di dalam Tuhan itu ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada pengharapan. Amin. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Ini Tuhan mau bilang begitu kepada orang Israel. Ketika dia pilih kita, dia tidak main-main. Ketika dia pilih kita, dia memberikan kehidupan. Makanya makanya Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mencoba mencari daun untuk menutup dirinya. Tapi Tuhan bilang apa? Diambil kulit domba untuk menutup pakaian mereka. Tuhan cuma mau bilang begini, bukan kamu yang berusaha menutup salahmu, aku yang bisa menutup kesalahanmu. Karena usaha kita itu sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi di dalam Tuhan percaya, apapun kita sepertinya itu mustahil buat kita. Percayalah di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini adalah Tuhan mau membuktikan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebenarnya orang Israel itu sudah melewati banyak hal selama mereka itu di padang gurun. Tapi mereka masih tetap aja bersungut-sungut. Dan ini Tuhan melakukan sesuatu, yaitu di tongkat ini, kalaupun itu kayunya hidup, tapi gak mungkin dalam semalam itu tongkat itu bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Tidak mungkin. Dan saya 90% yakin tongkat ini adalah kayu yang sudah mati, yang bagus, yang mungkin udah kuat gitu. Nah, yang berikut, ya jadi di tangan Tuhan yang mati. Yang berikut akan tetap 2 Petrus 3 ayat 8 kita baca aja ke depan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya gini, ketika kita dipilih Tuhan menjadi imamnya, ketika kita ini percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa, yang harusnya mati, yang tadinya tidak berguna, ketika Tuhan pilih, dia bisa melakukan percepatan
kehidupan kita. Amin. Yang paling penting itu apa? Yang penting tongkat kita, apa yang menjadi kebanggaan kita, apa yang menjadi identitas kita, kita mau taruh dulu di rumah Tuhan. Jangan hanya datang di gereja, oh ya, karena saya mau di gereja ini karena saya nggak pernah ditanya-tanya. Saya nggak mau di gereja itu karena saya suka ditanyain tentang diri saya. Jadi kita percaya ketika kita di dalam Tuhan, kita memberikan apa yang menjadi kebanggaan kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa melakukan percepatan dalam hidup kita. Saya kesaksian sedikit dulu waktu saya kerja masih tinggal dalam tahun 2013 itu. Saya waktu itu nggak mengerti sama sekali komputer. Tapi Bang Sani sama Kadi dorong saya untuk belajar lamar kerja jadi admin. Itu mustahil. Tapi percayalah 1 bulan, kalau nggak salah 1 bulan 2 bulan kemudian saya mendapatkan pekerjaan admin. Ya itulah salah satu bukti menurut saya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. 1 hari yang seharusnya kita membutuhkan 1000 hari, bagi Tuhan dia bisa buat 1 hari. Ada banyak teman-teman di sini dulu waktu awal-awal kita gabung itu semua pekerjaan, semua rata-rata jemaat adalah PRT. PRT tahu nggak? Pembantu rumah tangga. Jadi itu bisanya itu datang di hari Minggu aja gereja. Tapi hari ini kita bisa melihat perubahan banyak. Kita bisa melihat kehidupan demi kehidupan yang banyak. Amin. Jadi apa yang tidak mungkin dalam kehidupanmu, percayalah dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sepertinya udah mati, sepertinya udah ada tidak mungkin memang kita kan sering dengar ya, bahkan kita sering bilang gini, nggak bisa Kak, tidak mungkin, dari dulu memang begitu. Saya kalau dengar orang kayak begitu udah. Karena apa? Firman Tuhan memang tidak ada yang mustahil, tapi kita yang membatasi Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan, tetapi mulut kita yang membatasi itu. Kita sendiri yang membatasi Tuhan. Sampai kita bilang, ini kita menyalahkan firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu cuma cerita. Kita seolah-olah bilang begitu, kenapa? Padahal kita tutup diri, kita yang memilih untuk tidak percaya. Jadi amin, katakan kiri kananmu, di dalam Tuhan kita akan mengalami percepatan. 1000 hari jadi 1 hari. Amin. Tongkat itu dalam 1 malam bisa bertunas, berbunga dan berbuah. Nah yang berikut, oke. Kita belajar di cerita tadi tongkat Harun tadi itu bertunas kira-kira begini ya, keluar umbinya, dan kuntup, mengeluarkan kuntup. Jadi lengkap dia, di tongkat itu ada tunas, ada kuntup, ada bunga dan ada buah gitu. Nah, Yesaya 11 ayat 1 bilang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Sebenarnya ini tongkat Musa juga melambangkan salah satu bahwa dari taruk Isai itu bapaknya Daud, akan tumbuh tunas baru. Artinya gini, mungkin semua harus mati ya. Tadi seperti Harun, tongkatnya Harun kan mati, tapi di tongkat itu tumbuh tunas. Makanya itu salah satu nubuatan bahwa Yesus Tuhan akan keluar dari tunggul Isai atau dari keturunan Daud. Dia bilang akan bertunas. Ini kan, dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya, gitu ya, jadi pangkal. Jadi kalau kita lihat misalnya kalau pisang dipotong kan itu tumbuh tunas. Bahkan di batang singkong itu pun kita potong, itu nanti akan tumbuh tunas itu. Jadi bicara tunas, kalau saya coba searching, tunas pada tumbuhan berfungsi sebagai titik pertumbuhan baru, bakal organ, daun, akar bunga, dan alat perkembangbiakan vegetatif alami, memungkinkan tumbuhan itu bereproduksi dan memperluas populasi. Artinya gini, dan tunas itu bisa memperluas populasi, bisa tumbuh tunas-tunas yang baru, karena dari tunas itu kan bisa menghasilkan buah, bisa berkembang biak dari tunas. Nah, kita tahu bahwa dari Kristus akhirnya kita sekarang yang bukan keturunan
yang bukan keturunan imam bisa menjadi imamat yang rajani. Itu dari tunas Kristus. Amin. Nah, jadi kita percaya bahwa ya kita belajar dari tongkat Harun ini, soalnya ketika Tuhan memberikan kita berkat kesulungan di dalam Tuhan, kita memperoleh warisan berkat kesulungan. Tuhan tidak pernah main-main taruh kita di sini pelayanan ini. Apalagi yang sudah yang bertahun-tahun di pelayanan, Tuhan bukan Tuhan yang suka main-main, tapi Dia serius dengan kehidupan kita. Cuman kenapa kita bertahun-tahun gak berubah? Kita yang kurang menangkap apa maunya Tuhan. Jadi antara Tuhan dan kita gak ketemu. Padahal Tuhan membawa kita di tempat ini untuk sesuatu yang besar. Nah, saya mau belajar dari sini bahwa tunas yang muncul dari tongkat Harun itu melambangkan bahwa gereja Tuhan, kita ini kan lahir dari tunas Kristus, dari tunas ke tunas sampai akhirnya kita sampai Injil itu sampai ke Sumba, sampai ke Pulau Bali. Bahkan kita datang ke Bali ini cari uang, ya rata-rata cari uang atau cari ilmu. Tapi di Bali kita kenal Tuhan. Bukankah kita ini tunas yang muncul? Nah, kalau saya pelajari tunas itu sangat berharga ya. Mungkin di sini ada tunas dari Wanukaka, tunas dari Sumba Bardaya, tunas dari Sumba Timur. Jadilah tunas yang tidak sekedar tunas, tidak berbuah apa-apa, tapi dari tunasmu muncul lagi tunas. Ya, jadi katakan kiri kamu adalah tunas. Apa fungsinya tunas? Memperluas populasi. Lewat hidup kita akan lahir banyak orang percaya. Amin. Lewat hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Makanya kita adalah tunas-tunasnya Allah. Amin. Ya. Yang berikut. Jadi di sini mungkin yang tunasnya baru satu orang, misalnya dari Kodi. Harus jadi tunas yang benar-benar tunas sampai melahirkan tunas demi tunas. Amin. Mengerti ya, tunas itu nanti dia akan jadi pohon. Ketika dia pohon, dia berbuah lagi, tumbuh lagi tunas. Nah, jadi kalau masih satu tunas terus dari Sumba Timur, cari lagi, doakanlah. Ya, kemungkinan tunas itu nggak berkembang biak, terus jadi tunas 10 tahun. Dari 10 tahun kemarin sampai sekarang tetap jadi tunas. Tunas itu harus berkembang biak ya. Amin. Nah, yang berikut di tongkat Harun itu berbunga ya. Apa sih Tuhan ini kurang kerjaan banget ya, ada tunas, ada kuntum, ada bunga gitu. Saya kira itu Alkitab dicatat pasti punya maksud. Kalau kita belajar bunga itu kalau teman-teman belajar biologi itu tempat terjadinya penyerbukan, mungkin banyak fungsinya, tapi saya cuma ngambil beberapa. Alat perkembangan tumbuhan, menghasilkan biji, melindungi bakal biji dan embrio yang sedang berkembang. Yang paling menarik ini adalah bagian indah pada tumbuhan. Rata-rata orang yang tidak suka belajar biologi pasti cuma tahu kalau bunga itu, apa yang kamu paling tahu dari bunga? Bunga itu indah. Ya udah kita ambil aja kalau bunga itu indah. Apa pesan Tuhan lewat tongkat Harun? Tuhan ingin kita ketika kita menjadi orang pilihan Tuhan yang bertunas, kita akan menjadi orang-orang yang kelihatan indah seperti bunga, menarik banyak kumbang datang kepada kita. Bukan datang kepada dalam hal artian lain ya, tolong. Jadi ketika orang-orang itu tertarik kepada kita, ini orang dulu ya, padahal dulu keras banget dia, kenapa dia tiba-tiba berubah? Orang kan cari tahu dengan hidup kita. Kenapa dulu ya kamu dulu waktu SD itu diajak ke gereja susah sekali, kenapa sekarang kamu jadi rajin ke gereja? Saya dulu ajak kamu gak mau. Mereka lihat perubahan, mereka melihat sesuatu yang menarik. Lewat hidup kita menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Nah habis itu jangan bilang juga, memang saya hebat, jangan juga gitu ya. Dengan ketika orang datang kepada kita, mencari tahu tentang hidup kita, kita bisa menceritakan siapa yang mengubah hidup kita. Amin. Amin. Saya kira di sini yang hadir malam ini terlalu banyak saksi. Jadi kalau semua kesaksian nanti nggak habis ya, nggak pulang-pulang kita sampai pagi. Jadi di dalam Tuhan itu ya bukan cerita dongeng yang tidak ada maknanya, tapi Tuhan itu hidup. Kita akan mendapatkan berkatnya itu ketika kita memiliki respon. Ketika 1 bulan ini kita bicara tentang berkat kesulungan, kalau kita cuma dengar aja,
sama aja kita datang ke motivator. Cuman mengenakan telinga, kita puji-puji orang itu dan kita tidak dapat apa-apa. Tapi saya percaya di sini tidak begitu. Semua di sini pasti dapat apa-apa ya. Amin. Nah, bukti adanya pertumbuhan adalah orang melihat keindahan. Nah, jangan sampai bunga ini jangan sampai ketika Tuhan memberikan bunga layu. Ya. Jadi kita bukti bahwa ada pertumbuhan ketika Tuhan memilih kita. Ketika kita bertunas di dalam Tuhan, pasti kita memiliki keindahan ya. Ada perubahan. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah karena Yesus tidak pernah berubah. Bukan begitu konsepnya ya. Jadi kita yang berubah, Kristus tidak pernah berubah. Kristus kita yang berubah menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Yang berikut. Nah, ini yang paling menarik. Sebenarnya saya mau bawa buahnya tadi. Kita mau belajar dulu. Kan di tongkat itu ada buah badam ya. Buah badam di tongkat Harun. Nah, saya nggak tahu di sini tidak dijelaskan bahwa tongkat Harun itu apakah tongkat dari kayu badam, tidak dijelaskan. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa buah itu adalah buah badam. Nah, buah badam itu almond tree ya. Tahu kan kacang almond? Jadi buah badam di tongkatnya Harun itu adalah almond, buah almond. Itu enak loh. Ada yang sudah pernah makan almond? Udah sering ya? Oke. Jadi udah biasa lah ya. Nah, dalam bahasa Ibrani kata pohon badam disebut dengan kata saket. Artinya yang berjaga, yang bangun. Kata tersebut memiliki makna yang serupa dengan kata siap sedia. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata syakat. Nah, kenapa Tuhan sih harus pakai pohon? Ini kan bicara tentang imam tadi ya. Kenapa kalau di Perjanjian Baru kan pohon anggur? Kenapa Tuhan kasihnya buah almond? Ini kan Tuhan mau membuktikan bahwa si Harun itu adalah orang pilihannya. Makanya dia kasih pohon almond. Ternyata pohon badam dari pohon almond itu adalah pohon yang saat semua pohon yang lain itu mati, maksudnya tidak berbuah, dia berbuah duluan. Dia siap sedia. Dia kayaknya adalah pohon yang berbuah di saat pohon yang lain tidak berbuah. Jadi berbuah di 4 musim kalau nggak salah. Jadi artinya gini, dia mendahului berbuah dari semua pohon. Yang lain pohonnya tidur, dia sudah berbuah. Yang lain pohonnya tidur, dia sudah berbunga. Ya, artinya gini, apa yang Tuhan sampaikan sebagai imamnya Tuhan, jangan tunggu orang lain berbuah baru kita berbuah. Sebisa mungkin kita menjadi orang yang pertama. Mungkin yang lain ada lagi tidur, lagi persiapan, biarin aja. Diri kita duluan. Amin. Nah, ada satu kebenaran kita belajar juga bahwa bunga dan isi almond itu warnanya putih. Sebagai imam Tuhan di dalam dan di luar, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan itu harus sama. Amin. Oke. Yang berikut, nah, berbuah. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa tongkat Harun itu bertunas, berkuntum, berbunga dan berbuah. Nah, pohon badam, almond tree adalah jenis pohon yang dapat tumbuh di semua musim. Pohon yang berbunga lebih awal di saat pohon-pohon lain masih tidur pada musimnya. Tadi yang saya bilang. Jadi dia siap sedia. Tuhan bilang apa? Aku datang seperti pencuri. Jadi siap sedialah kita. Jangan bilang umur saya masih 18. Aduh, melayani Tuhan masih terlalu muda. Aduh, siapa yang bilang ya? Emang yakin Tuhan panggil umur tua? Tapi kita semua berdoa ya. Ketika kita hidup kita berguna kepada Tuhan, percayalah Tuhan membuat kita umur kita masih lama. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan bilang, aduh, ngapain juga saya biarin kamu lama di bumi ya? Kamu nggak ngapa-ngapain juga. Jadilah orang yang mau dipakai Tuhan ya, supaya kita di dunia ini berguna. Kalau tidak ada guna, takutnya Tuhan panggilnya lebih awal. Oke, jadi si pohon badam ini, pohon almond ini adalah pohon yang berbuah di semua musim, bukan pas Natal baru berbuah, atau bukan pas Paskah baru datang gereja, ya, di semua musim. Dan siap sedia. Kita anak Tuhan harus
siap sedia dalam segala keadaan, sekalipun sakit, sekalipun gak punya duit. Ya, amin. Siap sedia, gak peduli. Karena apapun keadaanmu itu Tuhan izinkan, masih tetapkah dia mau mengikut aku? Karena Tuhan kita mau melihat kesetiaan kita. Jadi Yohanes 4 ayat 19 bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, saya mau bilang gini, bahwa pohon badam ini kan dia selalu berbuah di setiap musim, dan dia menjadi pohon pertama yang berbuah, berbunga. Jadi Tuhan pengen bilang bahwa kita itu mengasihi harus lebih dahulu. Jangan bilang saya dia aja nggak hewel-hewel, ngapain saya cari-cari dia duluan. Padahal ngakunya imamat yang rajani. Ya, mari kita melakukan firman Tuhan ya, sama-sama kita melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sama juga karena Tuhan bilang kita menjadi teladan, berarti kita harus mengasihi lebih dulu. Jangan tunggu dia. Kalau tunggu dia mungkin kucingnya bertelur pun nggak jadi. Ya, karena kucing tidak pernah bertelur. Oke? Artinya berbuah dan berdampak kapan saja, siap sedia, dan kita berbuah di setiap semua musim. Oke. Nah. Dan tongkat Harun tadi itu ditaruh di dalam tabut perjanjian, menjadi peringatan bagi orang-orang durhaka. Saya lihat ini begitu Tuhan serius dengan kehidupan orang-orang yang dipilihnya. Kita aja yang gak serius. Dia sudah bunuh semua orang itu, 250 orang, bahkan 3 orang tadi yang memberontak sudah dibunuh. Tanah mengangangkan mulutnya dan membunuh mereka, tapi Tuhan masih suruh ambil tongkatnya mereka semua 12. Dia pengen membuktikan bagaimana orang yang dia pilih ini dia perlakukan. Nah, kita bisa melihat dan bertunas, berbunga, berbuah itu sebenarnya Tuhan yang melakukan. Makanya Paulus bilang, Apolos menyiram, Paulus menyiram, Apolos menanam, tetapi Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Nah, tongkat yang tadi berbuah itu ditaruh di dalam tabut perjanjian, itu dibawa kemana-mana. Mungkin buahnya tuh ada terus ya, sampai kapan ada peperangan itu dicuri tabutnya ini. Di tabut ini ada 3, yaitu mana yang Tuhan berikan kepada orang Israel, makanan yang Tuhan berikan selama 40 hari. Terus yang berikut loh batu, 10 firman Tuhan, dan tongkat tadi. Berarti ketiga hal ini sangat penting. Amin. Makanya kenapa berkat kesulungan itu sangat penting, jangan diabaikan. Dan berkat kesulungan itu bisa pindah. Sama seperti Esau bisa pindah ke Yakub. Karena kita nggak menangkap, kita nggak mengerti. Nah, bagaimana kita sebagai gereja yang Tuhan sudah beri pertumbuhan, bagaimana caranya supaya kita terus bertumbuh, menghasilkan buat berlipat-lipat kan? Tuhan kan sudah ngasih pertumbuhan. Nah, aku mau bilang gini, kita ini kan bukanlah bangsa Israel. Tuhan Yesus datang untuk menegakkan kerajaan Israel. Tetapi orang Israel menolak Kristus. Makanya kita orang yang percaya itu bisa memperoleh keselamatan itu. Nah, caranya Alkitab bilang bahwa kita itu dicangkokkan ya, dicangkokkan. Teman-teman nanti bisa lihat mungkin di Yohanes 5 ayat 16 ayat 16. Kita ini dicangkokkan. Waktu kita dulu sekolah di SD itu kan belajar mencangkok ya. Jadi dari sesama pohon yang lebih bagus mungkin dicangkokkan, artinya ketika dicangkok itu kan dipotong dan ditaruh tanah baru diikat. Nah, kita ini yang bukan keturunan Israel itu dicangkokkan dalam Kristus menjadi keturunan Israel. Makanya kita memperoleh keselamatan itu karena Kristus datang untuk memberikan keselamatan. Nah, untuk bagaimana kita tetap tumbuh subur, kita tuh harus rela dicangkokkan ya, rela beradaptasi dengan kehidupan baru kita dalam Tuhan. Pasti yang lama-lama itu masih teringat.
Makanya firman Tuhan bilang yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Jangan ingat terus yang lama-lama, kita banggakan terus yang lama-lama. Paulus aja gak pernah bangga-banggain. Saya bilang apa? Dia bilang apa yang kurang dengan saya? Saya orang terpelajar, saya dari keturunan orang Israel. Apa yang salah dengan saya? Tapi itu semua adalah sampah di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menikmati pertumbuhan di dalam Tuhan, kita harus berani meninggalkan itu. Dan yang paling penting, kenapa tongkat Musa itu ditaruh di dalam tabut perjanjian? Artinya bahwa kita harus tertanam di bait Tuhan. Amin ya. Tertanam di bait Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, tidak melakukan mau-maunya kita. Kita imam ini diberikan kepada Tuhan. Imam ini diberikan kepada kita, maksudnya sorry ya. Imam ini adalah pemberian kita di hadapan Tuhan. Jadi ya kita harus diam di sumbernya. Mazmur 92 ayat 13 kita baca sama-sama. Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang tertanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Jadi kalau mau mengalami kehidupan, kita terus bertunas. Tidak sekali kita bertunas berarti kita harus diam di bait Tuhan. Bait Tuhan artinya gini, jangan diam di sekre juga 24 jam gak ngapa-ngapain. Diam. Kita percaya bahwa dalam perjanjian baru kita ini adalah bait Allah, tetapi bait Allah ya terhubung terus dengan yang punya bait. Jangan sampai kita mengaku bait Allah tapi yang punya bait bukan Tuhan, tapi kita yang punya baitnya, makanya bukan bait Allah lagi. Jadi untuk kita mengalami, untuk bisa tumbuh subur dan terus berbuah dalam Tuhan, bahwa kita harus tertanam. Mau tertanam dalam bait Allah, ketika kita mau tertanam itu bukanlah hal yang mudah. Kita akan beradaptasi dengan yang baru, kita akan ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Tetapi ketika niat kita mau mengalami bertumbuh lebih dekat lagi kepada Tuhan, percayalah kita pasti bisa melewatinya. Nah, yang keempat, kita jangan sampai jadi Korah, Datan dan Abiram ya, yang menolak kedaulatan Tuhan. Ketika artinya gini, atau kalaupun ada orang, kita ini kan ada imam yang dipilih Tuhan, kalaupun ada orang yang memberontak, yang tidak mengakui kita, percayalah bahwa Tuhan sendiri yang akan membela kita. Tapi yang paling penting di sini bahwa kita gereja Tuhan harus bertunas. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, bunga yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan buah atau biji yang Tuhan berikan kepada kita, kita jangan taruh di freezer, diawetkan ya. Dari dulu jangan bangga kita dari dulu kita kenal Tuhan sampai sekarang kita belum bawa siapa-siapa di hadapan Tuhan ya. Ketika kita mendapatkan kabar baik dalam Tuhan, pasti kita rindu saudara kita mendengar kabar baik. Ketika kita berubah, pasti kita rindu teman kita, saudara kita, keluarga kita mendapatkan kabar baik. Jadi jangan bilang kan, oh keluarga saya kan masih muda, belum masih lama dia mati, jadi nanti aja saya memberitakan keselamatan. Bukan hanya itu. Ketika dia menerima Yesus sekarang, bukan hanya saja dia selamatkan, tapi dia akan melahirkan tunas demi tunas. Amin. Biarlah hidup kita ini menjadi pusat orang tertarik untuk datang kepada Kristus. Dan yang ketiga, kita berbuah, orang lain menikmati hasil kita, sama dengan buah almond itu banyak manfaatnya. Semoga kita gereja Tuhan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Jangan sampai buah kita pahit ya, tetap biar kita menjadi buah yang manis, bermanfaat bagi orang lain, sehingga orang lain itu mengenal Kristus, sehingga dia pun jadi tunas. Makanya gereja GKKD itu menerapkan pemuritan, murid melahirkan murid, nah, tunas melahirkan tunas. Amin. Demikian firman Tuhan kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan ini.
Apa yang saya sampaikan mungkin terbatas, tapi setiap daripada kita memiliki Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memampukan kita mengerti. Tapi satu hal yang saya pengen bilang, jangan main-main dengan pilihan Tuhan atas hidupmu. Tuhan sudah memilih kita hari ini. Mari kita tangkap itu. Tuhan begitu serius dengan orang pilihan. Bahkan orang lain dia tidak rela. Dia tidak rela orang yang dia pilih itu Tuhan adili, dia tidak rela. Dia melakukan banyak saran, dia begitu serius dengan orang pilihan. Pertanyaannya malam hari ini, apakah kita serius dengan Tuhan? Tuhan memilih kita itu sangat serius. Apakah kita serius dengan Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Kita katakan sinar wajah-Mu. Sinar wajah-Mu yang menyinari kami malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh mengenal Allah kami. Kami mengenal bukan kata orang, tapi kami mengenal kami mengenal sendiri dengan Engkau ya Tuhan. Kita katakan sinar wajah-Mu ya Tuhan. Oh, matakan amasyik karabara amasyik. Ora matakan amasyik. Oh, kami sembah, kami malam hari ini kita belajar firman. Apa yang paling terbaik atas hidupmu? Mungkin secara manusia itu tidak berharga, secara manusia tidak bernilai. Berikan kepada Tuhan. Apa yang kau punya berikan kepada Dia. Sekalipun itu mati, sekalipun itu tidak bernilai, tidak harapan, taruh dalam altarnya, taruh dalam baitnya. Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan, Tuhanlah yang memberikan kehidupan. Itu janjinya bagi setiap daripada kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, percayalah Dia yang menyertai kita. Tuhan bilang gak ada dan tongkatku menyertaimu. Kita tidak pernah jalan sendiri. Apa yang kita punya taruh di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku punya, aku mau melayani Engkau. Tuhan, ini aku punya, aku mau menjadi berkat, menjadi tunas dari hidup ke lahir, tunas demi tunas. Katakan kepada Tuhan. Mungkin itu tidak mungkin, mungkin merasa Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku ini orang bilang tidak berguna, tapi percayalah di hadapan Tuhan, Engkau sangat berguna. Percayalah di hadapan Tuhan, Engkau sangat berharga. Karena Tuhan telah memberikan berkat kesulungan itu padamu malam hari ini. Mari Tuhan, ketika Tuhan begitu serius dengan kehidupan kita, mari kita serius dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main atas hidup kita. Tuhan tidak pernah main-main atas hidup kita. Mari datang kepada Tuhan. Engkau akan mengalami banyak mujizat demi mujizat. Engkau akan mengalami banyak pertolongan demi pertolongan ketika kita
hati-hati kita yang mau datang kepada Tuhan bukan karena dipaksa berubah, tapi hati kita mau berubah. Percayalah Tuhan akan memberikan perubahan. Tuhan hanya butuh hatimu. Apa yang paling berharga atas hidupmu, Tuhan hanya minta itu. Kita tidak akan berjalan bersendiri. Kita tidak akan jalan sendiri. Lakukan Tuhan kedaulatanmu di tempat ini. Buktikan engkau serius dengan orang-orang yang Tuhan pilih. Engkau tidak main-main atas hidup kami yang Tuhan panggil dan yang Tuhan pilih. Buat hati kami mengerti Tuhan. Buat pikiran kami yang keras ini yang sulit mengerti, buat kami mengerti bahwa Tuhan sangat serius atas kehidupan kami. Orang masih karena mata karena bersyukur, datanglah kepada Tuhan. Mungkin engkau sudah capek cari banyak hamba Tuhan yang terkenal, yang mungkin menurutmu itu penuh harapan, tapi Tuhan hanya butuh satu. Tuhan bisa mengubahmu ketika engkau datang dalam Dia. Ketika engkau datang dengan hatimu sendiri, bukan karena disuruh. Jangan lewatkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita menangkap firman ini. Mari kita menangkap firman dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli siapapun kita. Mungkin kita sekolahnya paling rendah. Mungkin kita latar belakang yang tidak jelas. Mungkin kita tidak pernah dianggap. Percayalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita yang mau sungguh-sungguh. Oh Yesus Tuhan, buatlah hidup kami ini bertunas Tuhan. Dari kami akan lahir generasi demi generasi yang mengerti hati Tuhan. Generasi demi generasi yang mengenal Engkau Tuhan. Mungkin di kota atau di desa, di dusun, di mana kami berada, hanya kami yang mengenal Tuhan. Tapi kami berdoa lewat hidup kami akan lahir banyak tunas demi tunas. Dan kota ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Desa atau dusun dari mana kami berada akan mengenal Engkau. Itu doa kami malam hari ini Tuhan. Oh Yesus, bahkan di gang-gang di mana kami datang, jika kami cuma satu-satunya yang mengenal Engkau, kami berdoa, kamilah tunas. Di gang itu akan lahir tunas demi tunas yang mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih untuk isi hati malam hari itu. Mungkin kami datang sendiri dari desa kami, dari kota kami, dari kampung kami, dari suku kami, dari manapun mungkin kami sendiri. Tapi Tuhan menjanjikan Dia akan memakai kita untuk menjadi tunas demi tunas, melahirkan orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami tidak mau memendam talenta yang Tuhan sudah berikan, tapi kami mau untuk Tuhan menjadi berkat. Talenta itu berlipat-lipat ganda Bapa. Kami tidak mau pulang malam hari ini tanpa Kau berbicara setiap daripada kami Bapa. Bicaralah ya Tuhan, bicaralah ya Bapa. Kami tidak mau menghabiskan waktu 2 jam ini tanpa kami tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Ketika Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu lah yang membuat kami mengerti Tuhan. Hati kami yang keras ini, Roh-Mu lah yang mengubahkan hati kami yang tidak mau dengar ya Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa Bapa, ibadah kami malam hari ini bahkan minggu-minggu yang akan datang bukan rutinitas, tapi ibadah di mana kami berjumpa dengan Bapa kami. Kami berjumpa dengan Allah yang telah memilih kami. Bahkan di komsel-komsel di mana kami membangun persekutuan bukan rutinitas gereja, tapi kami bertemu dengan Engkau. Dan kami akan menjadi tunas bunga yang mekar. Ada keindahan di setiap gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus tidak akan berhenti berbicara malam hari ini. Dia akan terus berbicara dalam kehidupan kita. Bagi siapa yang mencari wajah Tuhan,
Carilah wajah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah wajahnya. Ketika kita pulang dari tempat ini, cari wajah jikalau engkau masih rindu cari Tuhan. Berlutut bersujudlah di kosmu, di sudut ruanganmu, cari wajah. Sampai engkau mendapatkan apa yang dia mau atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menganggap kami berharga di mata Tuhan. Yes Tuhan. Tuhan bisa pakai malaikat, tetapi Dia memilih kita. Memilih kita orang yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sanggup mengubah kayu mati menjadi kayu yang berbuah, berbunga, dan bertunas di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau bertunas. Tuhan lewat generasiku, lewat hidupku, lahir orang-orang yang mengenal Engkau. Aku bertunas. Lewat tunasku akan lahir buah-buah, cabang demi cabang, ranting demi ranting, bunga demi bunga. Dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menuntun kita kepada air yang tenang, menuntun kita kepada gurun yang hijau. Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Dan janji Tuhan kepada kita, Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan pernah Tuhan turun. Dia akan menyertai kita. Dan ingat pesan janji Tuhan, pesan Tuhan dalam hidup kita. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka, ajar mereka, dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.